Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi perkuliahan kita tentang di mata kuliah Hikmatut Tasyri', yaitu berkenaan dengan materi qawaid fiqhiyah dan qawaid istinbat. Yang terhormat, saya hormati Ustaz Muhsin selaku pembina dosen pembimbing mata kuliah Hikmatut Tasyri' dan teman-temanku kelas ICPE Inggris. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan kepada kalian semuanya. Allah selalu melindungi kalian semuanya dan Allah selalu meridhoi kita semuanya. Amin amin ya rabbal. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu berkenaan dengan qawaid fiqhiyah dan qawaid istinbat. Baik, pada slide yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari qawaid fiqhiyah dan qawaid istinbat. Qawaid fiqhiyah itu adalah kalimat terjemahan dari bahasa Arab yang artinya yaitu kaidah-kaidah fikih. Al-qawaid fiqhiyah diambil dari dua kata bahasa Arab. Yang pertama yaitu al-qawaid dan yang kedua yaitu al-fiqhiyah. Al-qawaid adalah salah satu bentuk jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan, atau patokan umum. Yang kedua yaitu al-fiqhiyah. Al-fiqhiyah juga diambil dari kata bahasa Arab al-fiqh yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam, yang berarti menunjukkan penjelasan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, al-fiqhiyah, al-qawaid fiqhiyah bisa diartikan secara etimologi yaitu kaidah-kaidah fikih atau dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fikih. Dengan demikian, bisa diartikan kesimpulan bahwa al-qawaid al-fiqhiyah adalah rumusan-rumusan aturan secara global atau umum berasal dari bab-bab dalam fikih yang bisa berlaku di dalam hukum-hukum yang spesifik. Meskipun kasus-kasus bisa tidak selaras, namun setiap masalah yang berkembang dari zaman ke zaman itu memiliki kecenderungan ilat, sehingga kaidah fikih ini bisa menjadi bagian instrumen penggalian aturan atau hukum dalam Islam. Yang kedua adalah qawaid istinbat. Qawaid istinbat juga bisa disebut dengan kaidah usuliyah atau kaidah lughawiyah. Disebut kaidah istinbatiyah karena kaidah-kaidah tersebut dipergunakan dalam rangka mengistinbatkan hukum-hukum syar'ah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Disebut kaidah lughawiyah karena kaidah ini merupakan kaidah yang dipakai ulama berdasarkan makna, susunan, gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab setelah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dan kesusastraan Arab. Jadi, dari penjelasan di atas tadi, pengertian usul fikih dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu usul dan fikih. Fikih secara etimologi adalah paham yang mendalam, sedangkan usul disebut dinamakan dengan takwid idhofah, sehingga menurut Kamal Mukhtar dari rangkaian dua buah kata itu memberikan pengertian usul bagi fikih. Jadi, sedangkan menurut istilah asalnya dapat berarti dalil, seperti dalam ungkapan yang dicontohkan oleh Abu Hamid Hakim, asal bagi diwajibkan zakat yaitu Alkitab. Allah berfirman dan seterusnya, dan tunaikanlah sholat zakat. Dan dapat pula berarti kaidah kulliyah, yaitu aturan atau ketentuan yang berlaku secara universal atau umum. Seperti dalam salah satu ungkapan yang berbunyi, kebolehan makan bangkai karena terpaksa adalah penyimpangan dari asal, yakni dari aturan ketentuan umum, yaitu setiap bangkai adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diharamkannya bagimu memakan bangkai, dan seterusnya. Nah, dari penjelasan di atas tadi bisa dipahami bahwasanya usul fikih atau kaidah usuliyah atau qawaid istinbat adalah ilmu tentang dasar-dasar pembinaan ilmu fikih atau ilmu untuk mengetahui tentang kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk melakukan istinbat hukum syara' dari dalil-dalil yang terperinci.
Itu tadi penjelasan tentang pengertian qawaid fiqhiyah dan qawaid istinbatiyah. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan qawaid fiqhiyah dan qawaid istinbat. Perlu diketahui teman-teman, bahwasanya terdapat perbedaan antara kaidah-kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyah dengan kaidah-kaidah usul atau qawaid istinbatiyah. Lebih ringkasnya teman-teman, perbedaan mendasar antara qawaid usuliyah dengan qawaid fiqhiyah adalah qawaid usuliyah atau qawaid istinbatiyah membahas tentang dalil-dalil syar'iyyah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fiqhiyah adalah kaidah-kaidah pembahasannya tentang hukum yang bersifat umum. Jadi, qawaid usuliyah membicarakan tentang dalil-dalil syar'iyyah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fiqhiyah membicarakan tentang hukum-hukum yang bersifat umum. Untuk lebih spesifiknya, perbedaan qawaid fiqhiyah dan kaidah usul fikih atau istinbatiyah secara lebih terperinci bisa dilihat di makalah saya nanti. Ada 5 perbedaan yang saya sebutkan di dalam makalah saya, nanti bisa dilihat di dalam makalah saya. Baik, untuk persamaan qawaid fiqhiyah dan qawaid istinbatiyah ada 4. Yang pertama persamaannya yaitu keduanya sama-sama memiliki kaidah-kaidah yang dapat diaplikasikan pada beberapa cabang dalam masalah-masalah fikih. Yang kedua, persamaannya yaitu membahas hukum perbuatan mukallaf. Yang ketiga, sama-sama dapat menuntun manusia kepada hukum yang dikehendaki oleh syari. Yang keempat, sama-sama dapat dijadikan dalil hukum. Inilah penjelasan tentang perbedaan dan persamaan dari qawaid fiqhiyah dan qawaid istinbatiyah. Di antara penjelasan ini pastinya ada beberapa perbedaan pendapat antara ulama mengenai perbedaan qawaid fiqhiyah dan qawaid usuliyah. Dan saya sudah mengambil dari beberapa jurnal, dan yang saya jelaskan tadi itu sudah sesuai dengan jurnal-jurnal yang saya kumpulkan. Yang selanjutnya, di slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang macam-macam qawaid fiqhiyah dan qawaid istinbatiyah. Yang pertama teman-teman, macam-macam qawaid fiqhiyah. Menurut Profesor Hasbi Asy-Siddiqi, kaidah fiqhiyah itu adalah kaidah-kaidah yang bersifat kulli, yang diambil dari dalil-dalil kulli dan dari maksud-maksud syara', menetapkan hukum, maqasidul syar'i pada mukallaf, serta dari memahami rahasia tasyri' dan hikmah-hikmahnya. Jadi, tujuan dari pensyariatan adalah untuk merealisir kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Jadi, kaidah fiqhiyah itu dibagi ada 5 macam, yaitu yang pertama, kaidah yang berkaitan dengan fungsi tujuan. Yang kedua yaitu kaidah yang berkenaan dengan keyakinan. Yang ketiga, kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan. Yang keempat, kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan. Dan yang terakhir yaitu kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan. 5 penjelasan ini hanya saya sebutkan secara global. Nanti silakan dibaca di makalah saya tentang lebih rincinya seperti apa tentang kaidah yang berkaitan dengan fungsi tujuan dan seterusnya. Dan nanti saya kirimkan salah satu disertasi yang juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah ini. Dan selanjutnya teman-teman, yaitu macam-macam qawaid istinbat. Qawaid istinbat sendiri, para ulama telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis dalam upaya lebih mendekatkan kepada maksud-maksud persyariatan hukum di satu pihak, dan upaya lebih mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat di pihak lain secara umum. Jadi, di dalam metode istinbat ini ada 3 macam metode. Yaitu yang pertama yaitu dari metode penalaran segi kebahasaan atau yang dinamakan istinbat bayani. Yang kedua yaitu ada segi dari maqasid asy-syariah. Dan yang ketiga yaitu dari segi ta'arud dan tarjih. Ketiga penjelasan ini silakan bisa dilihat di makalah saya untuk lebih rincinya. Dan yang terakhir teman-teman, di slide terakhir, yaitu mengenai tentang urgensi qawaid fiqhiyah dalam qawaid istinbat. Jadi teman-teman, seperti yang dikemukakan oleh para ulama,
bahwasanya berdasarkan materinya, aturan ataupun hukum Islam itu bisa diklarifikasikan pada dua macam. Yang pertama, hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan serta yang lain-lainnya. Aturan-aturan semacam ini dimaksudkan merupakan untuk merealisir serta mengimplementasikan dari pencerahan mendalam seorang hamba akan tujuan utama hidupnya, yaitu buat mengabdi padanya. Dan yang kedua, aturan-aturan hukum muamalah atau aturan yang berkenaan dengan kemasyarakatan dalam arti luas atau umum, universal. Mirip seperti transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, hukum sanksi, hukum kejahatan, serta dan sebagainya. Selain dari problem ibadah maddah. Jadi, dari beberapa fenomena perbedaan pendapat, Al-Juwani dari mazhab Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Ghayatsi bahwasanya berpendapat bahwa tujuan akhir dari qawaid fiqhiyah adalah untuk memberi isyarat dalam rangka mengidentifikasi metode yang dipakainya terdahulu, bukan untuk beristidlal dengannya. Maksudnya gimana? Ini sebagai indikator bahwa bagi Al-Juwayni, beliau mengatakan qawaid fiqhiyah tidak dapat dijadikan hujjah, tapi hanya bisa sebagai sarana untuk mengenal metode ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Tak jauh beda dengan mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi pun tidak ada kesepakatan di antara para ulama mereka terhadap boleh tidaknya berfatwa atau berhujjah dengan menggunakan qawaid fiqhiyah. Mereka yang tidak setuju beralasan bahwa kaidah itu bersifat aghlabiyah, bersifat mayoritas atau aghlabiyah, tidak bersifat kulliyah atau universal, menyeluruh atau umum. Sedangkan dalam mazhab Maliki, para ulama mereka menempatkan qawaid fiqhiyah itu sejajar dengan usul fikih, sebab kaidah-kaidah fikih itu termasuk bagian dari syarat syariat yang dapat memperjelas metodologi berfatwa. Jadi bagi mereka setiap putusan hukum yang bertentangan dengan dalil dan kaidah yang disepakati oleh para ulama, maka putusan tersebut adalah batal. Adapun dari mazhab Hambali, ulama mereka tampaknya sepakat menjadikan qawaid fiqhiyah sebagai hujjah dalil hukum. Jadi hal ini terlacak dari pendapat beberapa tokoh-tokohnya yang populer seperti Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Nuraniyyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ilham Al-Muwaffiqin, dan Ibnu Rajab dalam kitabnya Qawaid Al-Fiqh Al-Islami, dan Ibnu Al-Najjar dalam kitabnya Al-Kawkab Al-Munir. Keempat tokoh di atas dikiranya telah mewakili dari sikap mazhab Hambali terhadap status qawaid fiqhiyah. Jadi teman-teman, dengan demikian kaidah fikih ini dari beberapa fenomena perbedaan pendapat tadi, pada atas perihal tersebut qawaid fiqhiyah menjadi sandaran hukum. Maka tampaknya pendapat kelompok yang menyatakan hanya qawaid fiqhiyah yang bersumber asal hadis Nabi saja yang mampu dijadikan sebagai sandaran hukum, kiranya dapat dikritisi lebih lanjut, karena jikalau kaidah-kaidah fikih yang dari berasal teks hadis saja yang mampu dijadikan dalil hukum, maka kekuatannya menjadi dasar pijakan sebenarnya bukanlah di kaidah-kaidah fikihnya, akan tetapi pada teks hadis-hadis tersebut. Jadi dalam hal ini kaidah fikih sebagai kurang terlihat perannya, akan tetapi hadis-hadis tersebut dalam hal ini kaidah fikih sebagai kurang terlihatnya perannya. Teks hadis atau berasal dari prinsip-prinsip kandungan ini secara umum bisa diterima, disejajarkan menggunakan qiyas, istihlah, istishab, dan istihsan serta urf sebagai dalil aturan atau metode penggalian aturan. Dengan demikian, pemberdayaan qawaid fikih ini bisa atau metode penggalian aturan ini bisa dilakukan lebih optimal serta maksimal pada menjawab problematika aturan Islam kontemporer pada tengah tantangan dinamika zaman yang terus berubah seperti ini. Jadi dengan demikian kaidah fikih ini masih bisa tetap urgent untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian hukum Islam kontemporer. Sekalipun ada di antaranya yang tidak disepakati oleh para ulama,
beliau Said Aqil Husain Al-Munawwar mengemukakan bahwasanya di antara kaidah fikih ada yang disepakati ulama tentang kehujahannya dalam mengistinbatkan hukum, dan ada yang masih diperselisihkan. Jadi bagian yang disepakati sebagai hujjah apabila sumbernya adalah Alkitab, Al-Quran, Sunnah, atau apabila kaidah itu mempunyai dasar dari Alkitab dan Sunnah. Jadi berhujjah dengan kaidah-kaidah fikih semacam ini berarti mengikuti atau berhujjah dengan dasarnya. Itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai pengertian dari qawaid fiqhiyah dan istinbatiyah, perbedaan mendasar dari qawaid fiqhiyah dan istinbatiyah, kaidah 55 macam-macam dari qawaid fiqhiyah dan istinbatiyah, dan urgensi dari qawaid fiqhiyah dalam hukum istinbatiyah. Itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila saya ada salah kata atau salah perbuatan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.